Ya ampun, aku harus ngulangin lagi. Aku sebel banget. Hai Micin. Hai Kak. Apa sih? Kok ngomel-ngomel terus gitu? Hari ini harinya Tuhan katanya harus penuh bahagia. Gimana aku nggak sebel toh Kak? Aku tuh rencananya mau pergi nge-mall, main sama temen-temen, tapi semua batal. Kenapa gitu? Harus remedi. Belajar lagi berarti? Iya. Lah, memang dapatnya bagus apa jelek? Bagus tahu Kak. Bagus. Loh, Iya kok lah. remedi? Gurunya salah dong berarti. Ini loh, Berapa nilainya? nilaiku 2. Dua. Iya. 2 bagus. Bagus Kak. Daripada temenku telur Telur 0. 0. Mendingan aku kan 2. Iya. Gurunya salah ya? Iya, tapi aku harus remedi nih, lihat. Ya kamu yang salah. Gimana toh Micin? Nah, gimana toh Kak? 2. Iya 2. Tahu nggak kalau kamu dapat nilai 2, nanti di rapot, kamu kira-kira naik kelas nggak? Bisa naik kelas nggak? Enggak sih Kak. Lah tapi temanku 0. Lah ya itu tambah. Dengerin, kalau kamu nggak naik kelas, kira-kira kamu sedih nggak? Sedih sih. Nah, makanya Dimarahin. Bu Guru itu memberi kamu suruh remedi. Kenapa? Karena dia sayang kamu. Bukan kamu disuruh belajar terus buat nyusahin hidupmu. Bukan Micin. Dia itu sayang sama kamu. Kenapa? Dia kasih kesempatan kedua. Untuk apa? Biar kamu belajar lebih baik sehingga nilaimu lebih bagus. Tapi kan aku mau main Kak, udah janjian. Lah kamu mau naik kelas atau tinggal kelas? Gimana? Mau naik kelas tapi juga mau main. Nah ya sudah, sekarang kamu segera belajar dulu dong. Iya. Setelah belajar, cepet, yang sungguh-sungguh, konsentrasi. Segera setelah itu main. Ya toh? Biar tetap naik kelas. Setuju? Iya, Kak. Oke Kak. Loh Kak, ngomong-ngomong Kak William ngapain sih bawa itu? Apa Masa ini? mainannya kayak gitu Kak? Ini mainanku. Bukan Micin. ampun. Kak William sekarang ini mau ceritain ke adik-adik. Kak William mau bagiin firman-Nya Tuhan. Mau cerita apa Kak? Nah, Kak William bawa hati ini. Kenapa? Karena Kak William dapat bahwa Tuhan itu Tuhan kita yang kita sembah itu penuh kasih. Bahkan Tuhan ngomong, aku adalah kasih. Tuhan itu kasih. Nah, kamu mau dengerin enggak? Tapi kan mau belajar Kak. Nah, dengerin Kak William dulu ya. Oh, Nanti setelah itu belajar. Biar kamu semangat, Kak William kasih deh. Nih, buat hati aku. ini biar membuat kamu semangat belajar. Makasih, Oke? Kak. Oke. Duduk di sana, dengerin Kak William ya. Nanti tunggu setelah di situ ibadah selesai, segera belajar. Oke Kak. Siap? Siap. Oke, Dah. yuk dadah. Nah, shalom adik-adik Joel Kid yang super. Wah, gimana nih kabar kalian hari ini? Tadi Kak William tanya nih, tadi siapa yang ngikutin dramanya sebelum Kak William ini? Ceritanya tentang apa tuh? Ayo, tadi dengerin ndak? Nah, kalau ndak dengerin sungguh-sungguh, habis ini kalian bisa ulang lagi ya. Dilihat, dipentelengin. Apa itu Kak dipentelengin? Dilihat, lihat videonya dengan sungguh-sungguh. Wah, untung ya tadi Vincent dan Hailey punya Papa Jack yang keren banget. Yaitu apa? Papa Jack ini penuh dengan kasih. Dia sabar. Dia mau memberikan kesempatan yang kedua kepada Vincent dan Hailey. Meskipun mereka sudah berbuat salah, mereka enggak dihukum terus setelah itu wah senjatanya diambil terus wah sudah kamu enggak usah pakai senjata lagi. Enggak loh. Untung ya Papa Jack punya kasih yang baik. Nah, sama loh Papa Jack itu dengan Tuhan kita yang kita sembah, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ini penuh kasih. Bahkan dikatakan di firman Tuhan ngomong apa? Aku adalah kasih. Wow, jadi kasih itu sendiri adalah Tuhan. Ya, yuk kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu apa? Yunus. Siapa yang belum pernah dengar kisahnya tentang Yunus? Siapa itu Yunus? Ayo coba kakak mau lihat.
Siapa yang pernah dengar kisahnya Yunus? Apa yang terjadi sama Yunus? Ada yang bisa bantu? Nah, betul. Yunus yang dimakan ikan. Kenapa ya kok dimakan ikan? Kakak ceritakan sedikit ya. Oke. Yunus itu adalah nabinya Tuhan. Dia peka dengan suaranya Tuhan. Dia hidupnya takut sama Tuhan. Suatu waktu nih, Tuhan Yesus, Tuhan di surga berfirman sama Yunus. Yunus, kamu pergilah ke Niniwe. Kenapa? Karena penduduk di Niniwe itu sangat jahat di hadapanku. Aku mau membumi hanguskan. Aku mau memusnahkan manusia yang ada di Niniwe. Wah, Yunusnya disuruh gitu. Kira-kira nih, Yunus taat gak ya? Taat gak adik-adik? Hah? Enggak. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Bukannya pergi, bukannya iya Tuhan, aku pergi. Aku akan memberitakan firman-Mu biar penduduk Niniwe bertobat semua. Enggak loh. Yunus bukannya pergi ke Niniwe, tapi malah dia melarikan diri. Kemana? Ke Tarsis. Loh, kenapa ya? Oh, ceritanya Yunus ini juga benci sama penduduk Niniwe. Kenapa ya? Karena dia anggap ya udah biar penduduknya jahat toh, biar sekalian mati sekalian gitu. Wah, beneran Tuhan mau menghukum. Yes, yes, yes gitu katanya Yunus. Wah, tapi Tuhan kita bukan seperti Yunus. Yaitu apa? Oh, karena kamu jahat, ya sudah tak hukum. Bukan loh. Tuhan kita ini penuh kasih. Dia menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar seluruh penduduknya bisa bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukum. Nah, singkat ceritanya nih, Yunus waktu pergi melarikan diri nih tadi ke Tarsis, dia naik kapal. Yang terjadi apa? Tuhan mengirimkan badai. Kapalnya terombang-ambing dengan kuat. Wah, bahkan dikatakan hampir tenggelam. Nah, tuh Yunus ini sadar. Wah, musibah ini, badai yang terjadi ini karena aku nggak taat sama Tuhan. Akhirnya dia ngomong nih sama orang-orang yang ada di kapal. Sudah, ini gara-gara aku. Kalian jangan takut, buang aku ke laut. Nanti pasti badainya akan reda, karena aku yang berbuat salah. Singkat ceritanya nih adik-adik, awalnya orang-orang yang di kapal nggak mau, nggak tega, kasihan sama Yunus, masa dibuang, dia nggak tega. Tapi karena keadaannya semakin berat nih, wah goncangannya semakin kuat, kapalnya hampir mau pecah, hampir mau tenggelam. Mau nggak mau, akhirnya seluruh orang di kapal sepakat, ya udah deh, karena juga sesuai undi, Yunus memang yang terkena, bahwa si pembuat kejahatan ini adalah Yunus. Yang membuat badai ini bisa terjadi memang Yunus. Akhirnya seluruh orang kapal mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Wah, mati dong Kak? Enggak. Ingat sekali lagi, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita punya, Tuhan yang penuh kasih. Yaitu apa? Bahkan ya, waktu dilempar, belum sampai biur, belum sampai mencapai ke dalam laut, tiba-tiba Tuhan mengutus seekor ikan yang besar. Untuk apa? Dia makan Yunus ini. Untung ya, kalau coba masuk ke laut, wah tenggelam, plok, nggak bisa nafas. Untungnya Yunus langsung ditangkap oleh ikan yang besar itu, yang diutus oleh Tuhan sendiri. Nah, Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam loh, dikatakan di Alkitab. Dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan ampuni Tuhan, aku tahu aku salah, ampuni aku. Nah, sekali lagi ya, Tuhan kita itu Allah yang penuh kasih. Dia memberi kesempatan yang kedua. Sekali lagi, Yunus tidak dibiarkan mati di dalam perut ikan. Yunus di dalam perut ikan, dia berdoa sungguh-sungguh, bertobat, dan Tuhan melepaskannya. Yaitu apa? Dia menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke
pantai. Sehingga Yunus ini nggak jadi mati. Akhirnya Yunus ini pergi nih ke Niniwe. Dia memberitakan firman. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan yang kedua bagi penduduk Niniwe. Untuk apa? Bertobat. Untuk apa? Untuk mau menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang takut sama Tuhan. Dan penduduk Niniwe menggunakan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Yaitu apa? Mereka bertobat. Mereka berbalik dari sikap mereka, kejahatan mereka. Mereka tinggalkan semua itu. Bahkan mereka berpuasa minta ampun dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, Tuhan kita itu penuh kasih. Dia berikan kesempatan yang kedua. Akhirnya gimana? Jadi dihukum? Enggak. Bahkan di kitab Yunus pasal 4 ayat 2 dikatakan, Yunus berkata nih, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus nih ngomong nih, aku tahu Tuhan, engkau nih Allah yang panjang sabar, bahkan menyesal loh, mau mendatangkan malapetaka untuk menghukum orang itu. Tuhan tuh sebenarnya menyesal. Aku nggak pingin. Makanya Tuhan berikan kesempatan yang kedua. Apakah kita mau ambil nih kesempatan yang kedua yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita berubah menjadi baik, atau kita mau tetap dalam kejahatan? Untuk kita tetap berbuat dengan wis penting aku mau enaknya sendiri. Sudah, aku enggak mau ibadah, aku enggak mau takut sama Tuhan, aku mau enak-enaknya sendiri. Atau mau seperti itu. Nah, untung Yunus dan penduduk Niniwe menggunakan kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan dengan baik. Akhirnya mereka semua selamat. Beda nih dengan satu orang. Dia juga diberikan kesempatan yang kedua, tapi dia gagal menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ada yang tahu siapa? Nah, kakak kasih tahu ya. Penasaran? Coba sekarang duduknya lebih tegak lagi. Nggak ada yang tidur-tiduran. Matanya diucek-ucek dulu. Ada yang ngantuk? Coba tenggangin tangannya. Oke? Yang kedua, tokoh yang kedua ini dia juga diberi kesempatan yang kedua sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tinggal nih di kota yang penuh kejahatan juga, sama. Bahkan Tuhan ngomong, aku sudah murka, aku mau menjungkir balikan, aku mau kirimkan api ke kota ini. Tapi sekali lagi, karena Tuhan sayang, Tuhan penuh kasih, dan Tuhan berikan kesempatan yang kedua, orang ini diselamatkan. Yaitu siapa? Tokoh ini adalah Lot dan beserta keluarganya. Tuhan datang nih sebelum menjungkir balikan, sebelum mengirimkan api ke kota Sodom dan Gomora. Tuhan selamatkan Lot. Tuhan kirimkan malaikatnya. Ayo kamu ambil Lot. Jangan sampai Lot ini ikut hancur, ikut mati beserta penduduk Sodom dan Gomora yang tidak pernah mau bertobat. Tuhan ambil, Tuhan ajak Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom dan Gomora. Mereka ikut enggak? Ikut. Itu kesempatan kedua yang mereka pakai. Dan di tengah perjalanan, malaikat itu ngomong, "Hei Lot, kamu harus bersegera keluar dari kota ini, ke pegunungan itu. Jangan sampai api Tuhan ikut menghanguskan engkau." Nah, Lot ini lari. Bahkan di Alkitab dikatakan apa? Awalnya Lot ini agak males dan keluarganya larinya nggak kenceng, agak sudah jalan aja. Sampai malaikatnya gemes. Itu apa? Sampai ditarik. Dan malaikatnya bilang apa? Segera kamu lari. Lot ini masih nawar loh adik-adik. Dikasih kesempatan kedua, nawar. Yaitu apa? Tuhan, kalau aku mau suruh ke pegunungan itu, aku nih capek, nggak kuat. Nanti aku ikut kena api duluan. Sudah deh Tuhan, itu loh ada kota yang kecil. Kota itu namanya Soar. Ada deh, aku ke sana aja ya. Boleh ya, aku tinggal di sana aja. Aku diselamatkan ya. Sekali lagi,
Tuhan kita penuh kasih. Tuhan ngomong apa? Ya udah, kamu ke kota itu, aku tidak akan bumi hanguskan kota itu. Aku akan selamatkan kamu di kota itu. Tapi ingat ya, segera lari ke sana. Jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat nih kota yang lama yang penuh kejahatan. Jangan, segera lari ke kota itu, yaitu kota Soar. Ya Tuhan, lari. Di perjalanan sekali lagi Tuhan beri kesempatan yang kedua, tapi ada satu orang yang gagal menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Yaitu siapa? Istri Lot. Dia ini masih pikirannya bukan mengucap syukur, bukan segera lari karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia ini pikirannya masih di kota yang lama, yaitu apa? Sodom dan Gomora. Dia masih kepikiran, aduh rumahku, hartaku. Dia lupa. Tuhan ngomong jangan menoleh ke belakang. Tapi karena pikirannya diisi oleh, wah ini hartaku di rumah gimana? Akhirnya dia menoleh ke belakang. Yang terjadi bagaimana adik-adik? Kita tahu semua ya. Tiba-tiba seketika itu juga istri Lot berubah menjadi tiang garam. Selamat dah hidupnya. Ini tokoh yang maaf ya adik-adik, dia tidak menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan sudah beri dengan baik. Hidupnya gimana? Hancur. Hidupnya bagaimana? Sia-sia. Dia mati. Dia menjadi sebuah tiang garam. Bahkan dikatakan sampai hari ini pun masih ada loh. Wah, eman ya adik-adik, kasihan ya. Yuk sekarang kakak tanya, kita mau yang seperti apa? Mau jadi kayak istri Lot yang menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan sudah beri dengan sia-sia, atau kita mau jadi seperti Yunus dan penduduk kota Niniwe? Mereka diberi kesempatan kedua dan mereka benar-benar sungguh-sungguh mengejar Tuhan, minta ampun, bertobat. Akhirnya Tuhan selamatkan. Yuk, minggu depan kita mau ada acara apa nih? Kita mau memperingati apa? Apa yuk? Betul, Paskah. Paskah ini apa toh kak? Satu ya, sama seperti sekarang yang kakak bagikan. Yaitu apa? Paskah ini intinya cuma satu. Tuhan mau memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita, kepada kakak, kepada kalian semua. Yaitu apa? Dikatakan di firman, manusia pertama nih Adam sudah diberi kesempatan sama Tuhan. Enak enggak hidupnya? Enak. Di Taman Eden, Adam Tuhan cuma kasih apa? Adam, kamu kerjakan tanah ini. Berkat itu datangnya dari Tuhan loh. Bukan Adam dengan susah payah, harus nanam dulu, harus kerja susah, kerja berat baru bisa makan. Enggak loh. Adam sudah dikasih berkat sama Tuhan. Adam sudah dikasih hidup yang enak. Cuman Adam mengecewakan Tuhan, yaitu apa? Tuhan ngomong apa? Jangan kamu sentuh dan makan. Yang terjadi adalah apa? Adam sentuh buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bahkan Adam ditipu sama iblis untuk memakannya. Akhirnya gimana? Hubungan Tuhan nih yang awalnya dekat sama manusia, gara-gara Adam gagal dalam diberi kesempatan Tuhan untuk mengelola, untuk hidup enak, tapi Adam gagal. Akhirnya hubungan yang dekat ini awalnya harus menjadi jauh. Nah, Paskah ini bicara apa sih? Paskah yang akan kita peringati sebentar lagi, Tuhan ini tetap sekali lagi, Tuhan itu kasih. Allah kita itu kasih. Dia berikan kesempatan sekali lagi. Dia berikan kesempatan, nah aku enggak mau kehilangan kamu. Aku enggak mau Adam yang aku sudah ciptakan baik, yang aku kasihi. Aku enggak mau kehilangan kamu. Dia kirimkan satu-satunya anak yang dia kasihi, anak yang tunggal yang dia sangat kasihi. Bapa di surga bilang apa? Nak, kamu ke dunia ya, tebus kesalahan Adam yang pertama. Jadilah Adam yang kedua. Biarlah Adam yang pertama punya kesalahan, boleh kau tebus
Dengan apa adik-adik? Dengan Tuhan berbuat baik? Enggak bisa. Harus nyawa ganti nyawa dikatakan. Karena Allah kita ini Allah yang adil. Dia memang berkuasa, tapi dia enggak asal sok-sokan. Dia enggak mau, oh iblis, aku ini lebih berkuasa. Sudah, serahkan sini manusia ke dalam tanganku. Kembalikan manusia ke dalam tanganku. Enggak. Tuhan kita itu adil. Nyawa ganti nyawa. Siapa yang bisa menggantikan nyawa kita? Siapa yang layak untuk menggantikan kita? Hanya satu. Dari darah yang tidak berdosa. Dari manusia yang tidak berdosa sama sekali. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Kakak. Wah, kakak berkali-kali. Kalian ada? Tidak ada. Hanya satu. Yaitu apa? Pribadi Allah itu sendiri. Makanya dia turun dari surga, yang tidak bercela, yang tidak punya kesalahan apapun. Dia rela menggantikan diri kita untuk dipikul kesalahannya di atas kayu salib. Nah, yuk adik-adik, dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Bapa, telah mengaruniakan anaknya dalam pribadi Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kesempatan kedua yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Sama seperti kita adik-adik, kita mungkin dulu nih sering berbuat kejahatan, sering berbuat salah. Kakak undang sekarang hari ini, Tuhan mau hadir sekali lagi. Nak, aku mau beri kamu kesempatan yang kedua, nak. Bolehkah kamu memberikan hidupmu padaku? Bolehkah kamu mau memberikan hidupmu yang lama ini untuk kamu tinggalkan, untuk aku berikan kehidupan yang baru? Kehidupan yang baru ini seperti apa toh, Kak? Hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh kedamaian, hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Mau enggak kamu? Kalau kita mau responi, maka kita akan beroleh damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati bagi kita, bagi adik-adik, bahkan bagi semua orang. Tuhan sudah mati. Tuhan sudah berikan nyawanya. Pertanyaannya, kita mau enggak terima? Kalian semua yang lagi menonton, kakak berikan. Mau enggak kalian menerima pribadi yang penuh kasih itu? Kalau kalian dengan sungguh-sungguh mau menerima, Tuhan ngomong apa? Aku beri kesempatan yang kedua, nak. Aku gak mau kalian tertinggal. Aku gak mau kalian binasa. Aku mau kalian beroleh hidup yang kekal. Yuk adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau pakai kesempatan kedua yang Tuhan sudah berikan dengan sia-sia? Dengan hidup sembarangan? Dengan hidup baca Alkitab, kalau ingat suruh memuji Tuhan, males. Ataukah kita mau pakai nih sekali lagi kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Dengan kita berbuat, kita kembali ke jalan yang Tuhan pinginkan, yaitu apa? Kita berbuat baik, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berbalik nih dari kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kesia-siaan. Kita mau berlari menuju pada panggilan hidup kita, yaitu apa? Salib itu sendiri. Kita mau kejar Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Yuk kakak undang semuanya, coba bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk kakak undang dengan lebih kesungguhan hati. Sekali lagi kita mau nyanyikan sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan. Kakak undang semuanya adik-adik. Coba kita mau sekali lagi ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia tidak bersalah. Dia tidak layak untuk disalibkan di atas sana. Di atas bukit Golgota, dia nggak masuk hitungan sebagai penjahat. Tapi dia sediakan hidupnya. Dia relakan hidupnya. Untuk apa? Untuk menebus kita. Dia relakan hidupnya, kemuliaannya di surga, kekuatannya sebagai Tuhan. Dia relakan semuanya, dia tinggalkan semuanya. Untuk apa? Dia turun sebagai manusia untuk menebus kita, untuk memberikan sekali lagi kesempatan kedua dalam hidup kita. Kakak undang, mau apa dengan kesempatan kedua yang Tuhan berikan? Apakah kita mau pakai dengan ya udah Kak, tetap main-main aja. Ya udah Kak, aku tetap mau enjoy aja. Aku mau tetap berbuat dengan yang salah. Atau kita mau berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni aku dan paksakan hidupku Tuhan untuk boleh berjalan sesuai dengan yang Kau ingini, sesuai dengan yang Kau harapkan. Dan bawa aku Tuhan untuk dekat. Yo adik-adik, nggak kebetulan tema bulan ini Tuhan mau berjumpa, Tuhan mau bertemu dengan kita. Pakai waktu ini adik-adik, pakai waktu ini, undang Tuhan Yesus sekali lagi masuk dalam hidup kita. Dan kita mau berkata, jadilah padaku. Sekali lagi adik-adik, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kesempatan kedua yang Kau berikan ini Tuhan, kami mau pakai untuk kami mau berkata, jadilah padaku Tuhan seperti yang Kau ingini. Bukan aku lagi, bukan mauku lagi, bukan enak-enakku lagi, tapi aku mau hidup seperti yang Kau ingini. Ubah hatiku Tuhan, sentuh hatiku Bapa, sehingga kami semuanya Tuhan boleh layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu, untuk boleh layak menerima pribadi-Mu. Karena kami percaya Tuhan, satu patah kata daripada-Mu itu mengubahkan hidup kami. Satu perjumpaan dengan-Mu itu merubah seluruh hidup kami. Dan saat pribadi-Mu masuk dalam hidup kami, maka hidup kami ini menjadi berbuah. Saat ini Bapa, kami rindu Tuhan, Kau sentuh kami pribadi, Kau sentuh kami satu persatu. Dan buat kami ini Tuhan, menyadari akan kesalahan kami dan berbalik ke jalan yang benar, meninggalkan semua kebiasaan yang jelek kami, dan kami mau rubah sesuai dengan kehendak-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah sia-siakan kesempatan kedua yang Kau berikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berjumpa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami izinkan Kau tinggal dalam hidup kami dan Kau rubahkan kami. Haleluya. Amin.